Halo, assalamualaikum teman-teman. Lagi hangat-hangatnya nih mengenai kenaikan harga BBM, terutama untuk jenis Pertamax. Jadi 12.500 ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Karena apa? Ada beberapa trik untuk menghemat bahan bakar untuk jenis yang suka memakai Pertamax. Kebetulan di motor SSR saya ini, saya hanya menghabiskan 1 liter itu bisa menempuh 50 km. Nah, kenapa bisa irit seperti ini? Nah, nanti akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, informasi yang akan saya sampaikan nanti adalah bagaimana biar kita bisa hemat bahan bakar. Jadi kalau yang bilang motor sekarang atau motor-motor dengan cc di atas 155 itu boros, itu belum tentu teman-teman. Jadi memang ada beberapa kriteria biar motor kita itu tetap hemat dan juga maksimal untuk dikendarai. Oke, yang perlu diperhatikan adalah ban, alur ban. Ya, kenapa alur ban? Nah, ini motor saya sebenarnya udah 12.000, hampir menyentuh 12.000 sampai 13.000. Kemarin sudah gundul. Ini saya langsung ganti, kemarin beli second, depan belakang 400.000, berarti satunya 200. Thank you ya temanku ya. Kasih harga murah. Nah, kenapa perlu memperhatikan alur ban? Karena semakin ban ini memiliki alur dengan sebagaimana mestinya, belum gundul atau dia masih tebal, dia daya cengkeramannya dia akan jauh lebih kuat. Kalau ban sudah gundul, berarti mesin akan bekerja dengan lebih ekstra. Karena apa? Ban bisa slip. Jadi tenaga yang dikeluarkan motor dengan perputaran roda ban itu tidak sesuai, itu ya. Terus kemudian yang selanjutnya masih berhubungan dengan kaki-kaki, karena kaki-kaki ini sangat penting sekali agar mesin tidak begitu berat. Cara kerjanya adalah ini, teman-teman harus mengecek aus atau endaknya gear ya. Semakin gearnya oblak atau semakin gearnya aus, berarti ya mesin akan bekerja dengan cara lebih ekstra. Faktor yang selanjutnya adalah dari cara atau gaya seorang pengendara ketika membawa motor. Karena ada beberapa orang itu main RPM itu gimana ya, seenaknya sendiri. Kadang main limitnya, ngejar limit, atau yang dia matic juga sama aja, limitnya di fullin, atau dia yang ada transmisi manualnya, dia perpindahan giginya dia ngejar RPM atas terus, atau dia jarang bermain di gigi atas, mainnya 1, 2, 3 fullin terus. Padahal kalau motor-motor yang manual, kopling ataupun bebek, bila kita mau hemat BBM ya kita mainnya di gigi-gigi atas. Ada bisa 4, 5 ataupun 6. Jadi gitu. Cara membawa gasnya jangan terlalu digeber-geber. Bermainlah RPM dengan stabil. Faktor yang selanjutnya yang tidak kalah penting, ya ini banyak sekali rider atau pengguna motor itu jarang memperhatikan, adalah kelayakan busi. Busi itu ada 2, standar dan iridium. Nah, kita berbicara standar dulu. Kalau busi standar itu rekomendasi pabrik itu sebanyak 2 kali pergantian oli kita harus ganti busi, berarti sekitar 4.000 sampai 5.000 km. Oke, jadi untuk busi standar bawaan motor atau brand-brand terkenal NGK yang belum iridium ya, semua brand yang belum iridium itu rata-rata maksimal 5.000. Setelah 5.000 teman-teman harusnya mengganti busi, karena busi kan nggak mahal teman-teman. Yang biasa kan harganya sekitar 10 sampai 15.000. Cuman faktor ini banyak sekali teman-teman itu tidak begitu memperhatikan. Nah, kalau pengen hemat itu teman-teman juga bisa mengganti dengan busi iridium. Iridium ini bisa bertahan hingga 100.000 km. Kalau mau busi biasa sekitar 5.000 ya, tapi kalau iridium bisa 100.000 km lebih. Bedanya apa sih iridium ini? Dia businya itu didesain sedemikian rupa sehingga dia itu pengapiannya stabil. Sehingga kalau pengapiannya stabil berarti dia pembakarannya sempurna, dan posisi pusat apinya itu dia runcing, seperti kalau teman-teman apa ya, kayak tungku kompor gas itu. Jadi dia dia fokus, jadi dia lebih hemat di konsumsi BBM-nya.
dan juga dia tidak mudah cepat panas. Jadi kalau misalkan motor jarang sekali dinyalakan, kalau teman-teman menggunakan iridium, ini dia tidak seberat menghidupkan dengan busi-busi yang biasa. Ini harganya juga cukup murah teman-teman. Kalau yang standar iridium itu harganya antara 90 sampai 100 ribu. Oke, faktor selanjutnya adalah knalpot. Nah, banyak sekali para user motor atau pengguna motor itu merubah knalpotnya menjadi knalpot racing dengan harapan menaikkan XP atau horsepower, menaikkan kecepatan biar torsinya cepat naik. Ya, itu memang beberapa knalpot yang dia original, yang sudah diuji dengan uji yang cukup ketat, memang knalpot racing itu bisa menaikkan HP. Cuman kan memang itu diperuntukkan memang untuk balap. Kalau untuk harian, ya teman-teman, konsekuensinya adalah mengakibatkan konsumsi BBM itu jauh lebih boros. Jadi kalau misalkan mau hemat BBM, pastikan knalpot teman-teman semua adalah knalpot standar. Oke teman-teman. Untuk informasi selanjutnya adalah menggunakan oktan yang lebih tinggi. Karena kenapa kok menggunakan oktan yang lebih tinggi? Ya karena semakin oktan yang tinggi kan berarti kan dia semakin bagus. Mesinnya pembakarannya jauh lebih sempurna. Jadi berbeda dengan menggunakan Pertalite ataupun Pertamax. Ya memang secara rupiah kita kelihatannya boros ya. 12.500, kemudian yang 14.500 menjadi 16.000. Loh, 1 liter 16.500 dengan 1 liter yang harganya 7.500. Terpautnya memang jauh. Ya memang benar, karena oktannya tinggi itu kalau secara rupiah kelihatannya boros, tapi secara kilometer justru kita itu hemat. Oke teman-teman, jadi itu saja biar motor teman-teman irit karena BBM naik terus, nggak tahu nanti turunnya kapan. Daripada kita berpikir kapan turunnya, lebih baik kita berusaha membuat motor kita ini irit tapi juga semakin bertenaga dengan cara memperhatikan hal-hal detail yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman bisa melakukan cek motornya apakah sudah mengganti knalpot dengan knalpot yang standar, memperhatikan businya, kemudian bagaimana perlakuan cara pergantian olinya, kemudian dicek kaki-kakinya, baik ban, terus kemudian gearnya apakah sudah aus atau tidak. Ya, semuanya yang berhubungan dengan mesin akan berpengaruh pada konsumsi BBM. Itu teman-teman, semoga bisa membantu. Tetap sehat dan teruslah bermanfaat. Wassalamualaikum.